Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menguasai seluruh perbendaharaan langit dan bumi, yang menguji manusia dengan kelapangan hidup dan dengan kesempitan hidup. Selawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita bagaimana cara menjalani kehidupan dunia tanpa kehilangan arah menuju akhirat. Selaku khatib, mengingatkan diri sendiri dan jamaah yang hadir untuk selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan hanya diukur saat kita bersujud di atas sajadah masjid, tetapi takwa yang sesungguhnya diuji saat jemari kita memegang pena kekuasaan, saat mata kita menatap tumpukan harta, dan saat profesionalisme kita diuji di dunia kerja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kaya hati atau qanaah di tengah pusaran miliaran rupiah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita melihat realitas kehidupan modern hari ini, salah satu sektor yang paling dinamis, paling sibuk, dan memiliki tekanan tinggi adalah sektor finansial dan perbankan. Setiap hari, sejak fajar menyingsing hingga matahari terbenam, bahkan lebih daripada itu, banyak di antara kita yang duduk menghadap meja kerja. Rutinitas harian kita dipenuhi dengan kalkulasi, analis data, rekonsiliasi akun, pemrosesan kredit, hingga menjaga likuiditas. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mata kita setiap hari memandang angka-angka besar di layar monitor. Tangan kita, baik secara fisik maupun digital, mengalirkan dana ratusan juta, miliaran, bahkan mungkin triliunan rupiah dalam hitungan detik. Namun, ada satu ironi psikologis yang sering kali kita tidak sadari. Semua angka astronomis itu bukanlah milik kita. Itu adalah uang milik nasabah, dana milik korporasi, atau aset negara yang diamanahkan kepada institusi tempat kita bekerja. Kita hanya bertindak sebagai pengelola, penjaga, dan pengatur lalu lintas arus keuangan tersebut. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kerja yang unik ini di satu sisi merupakan bentuk kepercayaan sosial yang tinggi. Namun di sisi lain, jika tidak diimbangi dengan pondasi spiritual yang kokoh, dapat menimbulkan tekanan batin dan krisis kejiwaan yang luar biasa. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tantangan berupa tekanan mental. Dunia modern menuntut efisiensi dan pencapaian target yang ketat. Setiap bulan ada Key Performance Indicator, KPI, yang harus dipenuhi. Ada target pertumbuhan aset, target pembiayaan, hingga target efisiensi biaya. Tekanan ini seringkali memicu fenomena tekanan mental, tekanan fisik, atau yang disebut dengan burnout, kecemasan berlebihan, dan rasa lelah secara emosional. Kedua, tantangan berupa ujian hati dan penyakit psikologis. Manusia secara fitrah memiliki kecenderungan mencintai harta. Siapa saja di antara kita ini kalau ditanya suka dengan harta, semuanya akan menjawab iya.
Karena memang begitulah kecenderungan dan fitrah kita sebagai manusia. Ketika setiap hati seorang hamba berinteraksi dengan angka-angka raksasa milik orang lain, setan dengan sangat halus akan membisikkan rasa tidak puas terhadap gajinya sendiri. Ada yang demikian. Muncul sifat membanding-bandingkan, rasa silau terhadap kekayaan nasabah, hingga akhirnya melahirkan perilaku konsumtif yang dipicu oleh fenomena yang kita sebut dengan FOMO, fear of missing out. Takut tertinggal dari tren gaya hidup modern. Ayat Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang sangat tegas dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan dalam menumpuk harta, menghitung angka, dan mengejar kemewahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini tidak melarang kita mencari nafkah, tetapi melarang apabila hati ini telah dilalaikan oleh perlombaan mengumpulkan materi duniawi hingga melupakan esensi kehidupan dan persiapan menghadapi kematian. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Islam memberikan jalan keluar agar para profesional di bidang keuangan ini tetap bisa bekerja dengan performa terbaik, namun tetap tenang dan dipenuhi kedamaian? Jawabannya terletak pada satu konsep mulia Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan qanaah, kaya hati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafsi." Bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya materi atau fasilitas duniawi, tetapi kekayaan yang hakiki adalah ghinan nafs, yaitu kayanya jiwa dan hati yang selalu merasa cukup. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qanaah seringkali disalahpahami oleh sebagian orang sebagai sikap pasrah atau malas atau tidak mau bekerja. Ini adalah pemahaman yang keliru. Di dalam dunia kerja, qanaah justru merupakan bahan bakar integritas. Bagi seorang karyawan, menerapkan sifat qanaah berarti tetap bekerja dengan cerdas, teliti, memenuhi target perusahaan dengan cara-cara yang sah, tetapi hati tidak digenggam oleh ambisi duniawi. Satu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah kefakiran. Mal faqru akhsha alaikum, saya tak takut dengan kefakiran atas diri kalian. Innama akhsha alaikum, satu hal yang saya khawatirkan adalah antusallitad dunya, dunia itu menguasai dirimu, dunia itu menggenggam hatimu. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang qanaah tidak akan silau melihat uang miliaran yang ia kelola, karena ia tahu bahwa rezeki yang dituliskan Allah untuk dirinya adalah apa yang halal, yang ia bawa pulang untuk menafkahi keluarganya, bukan apa yang tertera di layar komputer kantornya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sifat qanaah, kaya hati ini hilang dari dada seseorang,
atau dari hati seorang profesional keuangan ataupun perusahaan pekerjaan yang lain, maka hancurlah benteng pertahanannya. Ia akan mulai melirik cara-cara instan untuk meniru gaya hidup mewah. Disinilah awal mula terjadinya fraud, manipulasi data, penerimaan gratifikasi terlarang, hingga penyalahgunaan wewenang. Dan itulah yang kita lihat beberapa hari ke belakang. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 27, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman. Jikalau kita membaca ayat Al-Quran yang dimulai dengan "hai orang-orang yang beriman", maka sesudahnya ada sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan. Apa kata Allah? La takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum. Janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga amanah-amanah yang diembankan kepada kalian sementara kalian mengetahuinya. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali kita duduk di meja kerja, pasanglah niat yang lurus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kesenangan itu ada yang sejenak, ada yang lebih lama, ada yang sangat lama, bahkan ada yang lama sekali. Kesenangan sementara, saat kita lapar, makan kenyang, itu sementara. Ada yang luar biasa adalah saat seseorang bisa melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, yang kalau di bahasa Inggris kan adalah unlimited good. Tidak cukup hanya kontribusi. Seseorang yang berkontribusi adalah seseorang yang mendapatkan kebahagiaan, kesenangan. Namun lebih daripada itu adalah ketika ia mampu melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dalam hadis-hadis itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan, pasang niat yang lurus. Katakan pada diri sendiri, saya duduk di sini untuk menjemput rezeki yang halal demi menghidupi keluarga saya. Dan saya memegang amanah banyak orang yang mempercayakan dananya di tempat saya. Banyak orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang yang mempercayakan dananya di tempat ini. Ketahuilah, setiap sen dana masyarakat yang kita kelola dengan jujur, setiap senyum ramah yang kita berikan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, dan setiap sistem yang kita jaga agar tidak terjadi kecurangan, bernilai ibadah yang akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita jadikan tempat kerja kita di mana saja sebagai ladang pahala dan ladang takwa. Jika tekanan pekerjaan datang mendera, target terasa mencekik leher, atau komplain orang membuat dada sesak, ambillah wudhu. Manfaatkan waktu jeda istirahat untuk bersujud di atas sajadah. Lepaskan sejenak beban dunia itu, dan adukanlah seluruh beban hidup kepada Zat yang Maha Kasih, kepada Zat yang Maha Pemurah, kepada Zat yang Maha Kaya. Sebab seketat apapun audit internal perusahaan, kelak akan ada audit agung dari Allah Subhanahu wa taala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana setiap rupiah yang kita peroleh akan ditanya, dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau gunakan. Satu-satunya pertanyaan di akhirat kelak yang ditanyakan dengan dua pertanyaan adalah harta, ilmu
untuk apa engkau gunakan. Umur untuk apa engkau habiskan. Umur, masa mudamu engkau gunakan untuk apa. Tetapi khusus pada harta, dari mana engkau dapatkan dan untuk apa engkau gunakan. Mudah-mudahan dengan menjaga sifat qanaah, kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah harta yang kita melihat pada masa-masa kita sekarang. Tidak hanya mengenai orang-orang yang terbatas harta, namun orang-orang yang berlebih harta. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita dari fitnah harta, diberikan keberkahan dalam sisa umur kita, dan diberikan ketenangan jiwa dalam menjalani aktivitas profesional kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.